Kita kenalan dulu ya, walaupun tadi sudah disebutkan. Saya adalah ibu 3 anak homeschooler, mungkin bisa ditayangkan slide-nya. Ya, anak saya yang pertama usia tahun ini 14, anak yang kedua usia tahun ini 11, dan anak yang ketiga tahun ini usia 5 tahun. Kami memutuskan untuk homeschooling dengan metode Charlotte Mason sejak 2007, yaitu berarti sejak anak pertama kami belum berusia 1 tahun, jadi anak-anak saya semuanya tidak pernah sekolah. Kemudian saya juga sudah menulis buku Cinta yang Berpikir, slide berikutnya. Jadi saya merasa bersyukur sekali bisa bertemu dengan metode Charlotte Mason sejak anak saya masih kecil, karena saya pikir saya juga sama seperti banyak ibu yang lain, sama sekali tidak punya wawasan ya tentang bagaimana membesarkan anak selain katanya dan kayaknya dan rasa sayang. Justru bertemu dengan metode Charlotte Mason ini, saya dibukakan wawasan bahwa membesarkan anak itu lebih butuh lebih daripada sekedar rasa sayang, katanya, kayaknya. Ini sebentar saya pasang. Nah, jadi buku ini judulnya Cinta yang Berpikir, karena Charlotte Mason mengatakan bahwa hutang orang tua kepada anak adalah untuk memiliki cinta yang berpikir, jadi bukan hanya perasaan emosional saja, tetapi juga harus membenahi pikiran. Karena kita banyak sekali mendapatkan mitos-mitos ya, keyakinan-keyakinan yang ternyata tidak tepat gitu ketika dipraktekkan. Jadi membenahi pola pengasuhan itu harus sejak dari pikiran. Nah, saya pertama kali tertarik metode Charlotte Mason dulu adalah karena ketika saya bergabung di komunitas para praktisi metode ini, berbeda dengan komunitas-komunitas homeschooler lainnya yang banyak dibahas adalah latihan kebiasaan baik. Jadi bukan target-target akademis, bisa baca kapan, bisa nulis kapan, tetapi yang dibahas justru lebih banyak tentang latihan kebiasaan baik, tentang kalau anak saya suka berbohong harus diapakan, kalau anak saya suka berlambat-lambat harus diapakan, seperti itu ya. Jadi itu membuka wawasan saya bahwa, iya betul, saya baru tersadar bahwa pendidikan itu kan lebih luas daripada sekedar mengajarkan baca, tulis, hitung, dan kemudian memiliki keterampilan-keterampilan profesional. Jadi metode Charlotte Mason ini tujuan utamanya adalah memuliakan karakter anak, sehingga salah satu tugas utama orang tua atau pendidik adalah melatihkan kebiasaan baik kepada anak satu demi satu. Ini istilahnya adalah habit training, bisa slide berikutnya. Di habit training ini menjadi satu instrumen yang sangat kunci di dalam metode pendidikan Charlotte Mason. CM mengibaratkan habit training ini seperti memasang rel-rel kereta api. Jadi kalau rel-relnya sudah dipasang, kebiasaan baik satu demi satu sudah dipasang, maka anak seperti kereta apinya, gerbongnya akan melaju lancar sampai ke stasiun cita-cita. Di anak ada di rumah kita selama beberapa belas tahun mungkin, dan kalau kita setiap bulan melatihkan satu saja kebiasaan baik, maka anak akan keluar dari rumah dengan beratus-ratus mungkin ya kebiasaan baik. Dan itu akan menjadi modalnya nanti untuk hidup sebagai manusia yang berkarakter mulia. Nah, slide berikutnya. Masalah habit training ini tidak bisa disepelekan. Charlotte Mason mengatakan bahwa ibu yang mau bersusah payah memberkati anak-anaknya dengan kebiasaan-kebiasaan baik akan menjamin bagi dirinya sendiri hari-hari yang mulus dan mudah. Sedangkan ibu yang membiarkan kebiasaan anak-anak itu terbentuk asal-asalan akan menuai hidup yang melelahkan. Karena dia akan terus berkonflik dengan anak-anaknya. Jadi seharian dia bilang, lakukan ini, dan anak-anak tidak melakukannya. Atau kerjakan itu, dan anak-anak justru mengerjakan yang lain. Seperti yang kawan-kawan tuliskan di Google Form, ya kasus-kasus yang kawan-kawan berikan itu menunjukkan
pentingnya melatihkan kebiasaan-kebiasaan baik supaya konflik-konflik yang tidak perlu itu tidak terjadi. Jadi teman-teman bisa bayangkan setiap kali kita berkonflik dengan anak-anak itu emosi, energi kita itu habis ya. Jadi bukan hanya kita yang capek sebetulnya, anak-anak juga capek kalau terus-menerus berkonflik. Entah dengan orang tuanya atau dengan kakak adiknya. Dan ketika energi habis untuk berkonflik, maka baik orang tua maupun anak tidak akan sempat untuk memikirkan hal-hal lain yang lebih luhur, yang lebih mulia. Sayang gitu. Jadi kalau kita bisa membangun karakter yang luhur, jadi kalau mau diibaratkan karakter yang luhur itu kan seperti bangunan yang tinggi dan megah. Supaya bangunan yang tinggi dan megah itu bisa berdiri, kokoh, berarti fondasinya harus kokoh juga, harus betul. Nah, membangun fondasi ini kesannya itu lambat dan lama ya, di tahap-tahap awal. Tetapi kalau fondasinya sudah terbentuk bagus, nanti kita enak. Kalau mau menambah tinggi bangunan, seberapa tinggi pun bisa. Jadi kebiasaan baik seperti itu. Kalau kita tekun melatihkan dari awal, fondasinya bagus, maka kita ke depannya mau mengajari anak apa saja enak, gampang. Tapi kalau dari awal kebiasaan baiknya tidak ada, maka kita mau mengajari apa saja susah. Bukan hanya kita, orang lain pun mau mengajari anak kita apa saja akan susah kalau anak kita tidak punya fondasi kebiasaan baik dan karakter yang bagus. Jadi daripada cepat-cepat ingin anak kelihatan hebat, langsung di drilling, baca, tulis, hitung, tapi fondasi karakternya itu keropos. Jadi tidak ada inisiatif misalnya, tidak senang belajar, kemudian tidak ada kebiasaan-kebiasaan baik yang lain, maka itu seperti bangunan kita mau bangun tinggi-tinggi tapi fondasinya nggak kuat, nanti belum apa-apa bangunannya ambruk. Dan kalau kita sudah terlanjur fondasinya nggak bagus, terus kita sudah bangun di atasnya dan ambruk gitu, maka membetulkannya lagi susah. Nah, jadi hari ini kita akan fokus pada hanya satu saja, kebiasaan baik. Tapi ini kebiasaan baik yang oleh Charlotte Mason dianggap paling penting, paling mendasar dalam pendidikan karakter, yaitu habit of obedience. Obedience artinya taat. Jadi habit of obedience artinya anak terbiasa untuk taat. Di konsep habit of obedience ini kunci sekali, apalagi kalau kita bicara tentang memenangkan respek anak dan mengatasi perilaku sulitnya. Jadi kita akan pahami dulu ini secara cepat, baru nanti kita akan masuk ke kasus-kasus. Slide berikutnya. Jadi ada satu kutipan dari Charlotte Mason tentang obedience atau ketaatan. Jadi kata Charlotte Mason, ketaatan ini adalah hakikat dari semua kewajiban manusia. Jadi kalau Anda melihat orang-orang hebat, negarawan, nabi, atau siapapun itu, maka sebetulnya esensi dari karakternya adalah taat. Apa maksudnya taat? Itu taat kepada hati nurani atau kebenaran, taat kepada hukum, itu bisa hukum alam, bisa hukum negara, hukum kesehatan, ya, dan taat kepada petunjuk dari yang ilahi atau pada Tuhan. Jadi 3 hal inilah yang menentukan apakah orang itu akan punya jiwa yang besar, akan menjadi orang yang berkarakter mulia atau tidak. Apakah dia taat kepada kebenaran, apakah dia taat kepada hukum, dan apakah dia taat kepada petunjuk yang ilahi. Jadi kehidupan yang tidak menaati hal-hal itu, kata Charlotte Mason, bagaikan planet yang keluar dari orbitnya. Tidak ada gunanya buat masyarakat. Jadi masyarakat itu sebenarnya tidak butuh orang yang cerdas. Kalau orang yang cerdas itu tidak bisa taat kepada kebenaran, kepada hukum, kepada Tuhan. Jadi lebih baik anak yang tidak terlalu cerdas, tetapi dia bisa taat kepada aturan, kepada hukum, kepada petunjuk ilahi, kepada kebenaran. Masyarakat lebih butuh itu. Ya. Apalagi kalau dua-duanya, ya cerdas, ya taat. Maka di sini perumpamaan planet yang keluar dari orbitnya ini perlu kita highlight ya. Jadi manusia itu seperti planet di alam semesta.
planet itu bukan pusat. Ya, kalau di dalam tata surya misalnya, kita itu bukan pusat dari alam semesta. Jadi bukan kita yang punya alam semesta. Bukan kita yang bikin aturan-aturan di dunia ini. Jadi di dunia ini ada hukum, ada otoritas, ada pencipta aturan, ada kebenaran dari pencipta aturan itu. Jadi kita, kalau kita taat kepada hukum, kita taat kepada otoritas yang ada di alam semesta ini, maka kita akan selamat, kita akan berhasil. Tetapi kalau kita melawan hukum, kita melawan otoritas, kita melawan sang pencipta dan kebenarannya, pasti ada konsekuensinya. Itu sudah hukumnya seperti itu. Jadi menuruti hukum, menuruti perintah Tuhan itu tidak selalu enak ya. Jadi kalau di dalam Charlotte Mason, fondasi pendidikan itu bukan enak nggak enak, bukan suka nggak suka, tetapi benar atau tidak benar, sesuai dengan hukum atau tidak, sesuai dengan perintah Tuhan atau tidak. Jadi anak pun sejak awal harus ditanamkan tentang hal ini. Dia harus punya kesadaran bahwa bukan dia yang ngatur dunia ini. Bukan dia yang ngatur keluarga ini. Jadi baik anak maupun orang tua sama-sama hanya harus tunduk kepada kebenaran, kepada hukum, dan kepada perintah Tuhan. Jadi di sini orang tua harus sadar betul apa peran kita di dalam proses pendidikan. Apa peran kita di dalam keluarga? Apa hubungan kita dengan anak? Hubungan kita dengan anak adalah kita menjadi perwakilan dari Tuhan, kita menjadi perwakilan dari hukum, kita menjadi perwakilan dari kebenaran. Karena itulah dibilang orang tua punya otoritas. Ini yang psikologi modern seringkali tolak, ya. Jadi banyak orang berpikir bahwa orang tua dan anak itu harus, kalau ada aturan harus sama-sama setuju. Makanya saya sangat mengkritik istilah kesepakatan. Jadi kalau istilah kesepakatan itu kan berarti dua orang yang sama posisinya bersetuju tentang suatu aturan yang mau dijalankan. Itu hanya bisa untuk hal-hal yang tidak prinsip. Tetapi untuk hal-hal yang prinsip, tidak ada kesepakatan. Kita boleh tidak setuju ada hukum gravitasi. Tapi kalau kita loncat dari gedung, kita pasti mati. Anak boleh tidak setuju untuk sikat gigi. Tapi kalau dia tidak sikat gigi, giginya pasti rusak. Itu sudah hukum alam. Jadi dalam hal itu kita harus tahu mana yang bisa disepakati dan mana yang tidak bisa disepakati. Dan kita sebagai perwakilan dari hukum, kita perwakilan dari Tuhan, perwakilan dari kebenaran, ada hal-hal yang harus kita tegakkan tanpa perlu menunggu anak setuju atau tidak, anak suka atau tidak. Itu yang sangat mendasar dalam konsep habit of obedience dalam metode pendidikan Charlotte Mason. Jadi tidak semuanya bisa ditawar, tidak semuanya bisa dinegosiasikan, tidak semuanya bisa disepakatkan. Jadi orang tua adalah perwakilan Tuhan di rumah. Anda punya otoritas untuk menegakkan apa yang prinsip, entah anak setuju atau tidak setuju. Itu yang harus nomor satu orang tua pahami. Slide berikutnya. Ini bukan berarti orang tua otoriter ya. Kalau otoriter itu berarti orang tua merasa dirinya adalah otoritas tertinggi. Itu berarti orang tua otoriter. Tetapi dalam pendidikan Charlotte Mason, orang tua hanyalah wakil. Kita diberi wewenang, kita diberi titipan yang namanya anak. Jadi kita punya tanggung jawab moral, kewajiban moral untuk melatih anak supaya dia belajar taat kepada hukum, kepada Tuhan yang kita juga taati. Jadi kita bukan otoritas tertinggi, jadi beda. Otoritatif bukan otoriter. Jadi kita harus membantu anak supaya dia makin lama bisa taat dengan cerdas kepada hukum, kebenaran, dan Tuhan. Jadi kalau ada
orang tua yang tahu bahwa seharusnya dia melatih anaknya taat kepada suatu aturan, tetapi dia tidak melatihkannya, maka itu berarti siapa yang tidak taat? Yang tidak taat adalah orang tuanya. Karena orang tua seolah-olah berpikir bahwa anak itu miliknya sendiri. Mau saya latih boleh, mau saya tidak latih juga boleh. Itu kalau anak adalah milik kita sendiri, kita mau apakan juga terserah. Mau kita umbar tanpa aturan sama sekali, atau mau kita hajar sampai mati, kalau anak itu milik kita sendiri, oh boleh-boleh saja. Tapi justru kalau kita sadar bahwa anak itu bukan properti pribadi kita, anak itu bukan milik kita, anak itu milik Tuhan dan milik masyarakat, dan suatu saat harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada masyarakat. Maka Charles Mason mengatakan di sini, orang tua tidak berhak membiarkan anak bertindak semaunya. Jadi kita tidak berhak membiarkan anak tidak taat. Karena ini urusannya bukan urusan personal kita dengan anak. Ini urusannya tanggung jawab kita kepada yang memberi kita titipan. Oke. Nah, ini menjadi semakin penting, kewajiban untuk melatih anak taat ini semakin penting karena anak itu terlahir sebagai manusia. Apa maksudnya sebagai manusia? Slide berikutnya. Anak itu, ini filosofi Charles Mason di butir yang pertama, anak itu terlahir sebagai pribadi. Dia manusia. Dia bukan robot yang bisa langsung ketika diisi program langsung menurut, ya. Dan dia juga bukan malaikat yang terlahir 100% baik. Jadi anak itu hakikatnya dalam metode Charles Mason diyakini tidak 100% baik, tapi juga tidak 100% buruk. Dia hanya punya potensi. Potensi ini bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Artinya anak bisa jadi buruk loh. Kalau kita tidak melatih dia taat sejak semula, maka dia akan belajar untuk menaati aturan dari pihak yang selain kita. Jadi ketika orang tua kehilangan respek dari anak, sehingga anak tidak taat kepada orang tua, itu berarti anak memilih otoritas yang lain untuk dia ikuti. Dia bisa menjadi buruk. Gitu. Oke, next slide. Jadi orang tua harus paham betul bahwa anak tidak terlahir dengan kehendak yang sudah matang. Jadi kehendak anak itu belum matang. Kendali dirinya itu masih lemah. Dia belum terbiasa menggunakan kekuatan iman lah atau apa, dia belum, moralitas itu semuanya masih belum matang gitu. Jadi akan sulit menyuruh anak untuk ajak berupaya ya. Misalnya disuruh duduk belajar 2 jam, harus fokus, ya itu sulit sekali buat anak. Karena dia belum punya kekuatan kehendak. Dia belum mampu menyuruh dirinya sendiri melakukan yang wajib dia lakukan. Jadi tidak ada anak yang terlahir sudah langsung bisa mengendalikan diri, nggak ada. Jadi yang namanya bayi, Anda tahu bayi kalau mau sesuatu caranya bagaimana? Dia taunya cuma mau, tidak mau, suka, nggak suka. Jadi kalau dia mau sesuatu, wah nangis, marah, harus sekarang juga. Itu karena apa? Karena kehendak dia belum matang. Pengendalian dirinya masih lemah. Jadi justru ini yang kemudian harus kita latih bagaimana anak dari yang tidak punya kekuatan kehendak, belum punya pengendalian diri, menjadi punya kehendak yang kuat. Bisa menyuruh dirinya melakukan yang wajib dilakukan. Nah, jadi yang disebut karakter yang sudah berkembang itu adalah kalau anak, kalau sudah tahu ini wajib saya lakukan, dia bisa menyuruh dirinya sendiri melakukan itu walaupun dia nggak suka, walaupun dia nggak mood. Itu baru namanya karakternya kuat. Tetapi ini tidak instan ya, maksudnya tidak terjadi seketika. Harus dilatihkan. Oke, slide berikutnya.
Charles Mason mengatakan bahwa melatihkan anak untuk taat tanpa kata nanti. Jadi first time obedience, instant obedience. Jadi kalau dikasih tahu sesuatu yang benar langsung dikerjakan, nggak pakai alasan. Itu adalah tugas yang sakral. Tidak ada tugas sakral lain yang lebih daripada ini. Itu membuat anak terbiasa kalau tahu apa yang benar langsung dikerjakan. Kalau tahu itu sesuatu yang salah, walaupun dia suka, tidak akan dia kerjakan. Itu tugas sakral. Jadi Charles Mason mengatakan ini akan efektif kalau kita sejak bayi melatihkannya. Jadi habit of obedience bisa dilatihkan sejak bayi. Kalau sejak semula ibu selalu, tidak pernah tidak. Setiap kali dia memberikan perintah, dia selalu memastikan anak-anaknya menaati perintah. Maka anak-anaknya akan selalu taat. Tetapi sekali saja Anda biarkan anak belajar menawar. Anak belajar bahwa, oh kalau disuruh itu boleh tidak dikerjakan. Maka kata Charles Mason, pergulatan yang penuh sengsara akan dimulai. Dan biasanya berujung dengan anak melakukan yang benar menurut pandangan matanya sendiri. Jadi kalau anak tidak taat, itu bukan sesuatu yang terjadi tanpa andil kita ya. Jadi kita punya andil dalam proses membentuk anak akan menjadi taat atau tidak taat. Saya tidak bicara ini secara teoritis ya, karena saya sudah menerapkannya di rumah dan saya melihat betul bahwa semua yang dibilang Charles Mason ini benar. Kalau kita sejak semula meminta anak-anak kita untuk selalu taat, mereka tidak akan bahkan berpikir saja tidak untuk tidak taat. Itu bisa terjadi. Oke, next slide. Apakah tugas ini sulit? Ini yang harus diubah dari sudut pandang kita, karena apa yang kita pikirkan itu akan muncul di dalam sikap kita dan perilaku kita. Kalau kita berpikir ini sulit, maka ini akan betul-betul jadi sulit. Tapi kalau kita berpikir ini tidak sulit, maka ternyata ini tidak sulit. Jadi Charles Mason mengatakan bahwa melatihkan ketaatan yang tanpa kata nanti ini bukanlah tugas yang sulit. Mengapa? Karena sebetulnya anak sudah siap untuk taat. Di dalam dirinya itu sudah ada ketaatan itu. Jadi tinggal menunggu diaktifkan. Maka kalau kita percaya ini, tidak perlu membentak. Tidak perlu bentakan, tidak perlu ancaman, tidak perlu kekerasan dalam bentuk apapun. Kalau kita memakai bentakan, ancaman, ceramah, kekerasan dalam bentuk apapun, ini berarti sebetulnya kita tidak percaya bahwa anak itu sebetulnya mau untuk taat. Yang harus dibongkar adalah keyakinan ini bahwa anak itu secara intuitif tahu bahwa orang tua punya otoritas atas dirinya. Ini yang harus tidak mudah ya, karena apa yang kita serap dari lingkungan kita selalu menganggap bahwa oh itu sulit gitu, sehingga kemudian kita berpikir bahwa itu sulit. Nah, nanti kalau kita kaitkan dengan topik yang lain, mother culture, maka biasanya perasaan bahwa ini sulit itu ada kaitannya dengan program lama kita, yaitu bagaimana cara kita dulu diasuh. Itu dulu yang memang perlu dibongkar sebetulnya. Kalau anaknya sendiri sebenarnya tidak sulit. Membuat anak taat itu tidak sulit. Anda tinggal lihat orang-orang dewasa. Ada orang dewasa yang begitu ketemu anak, baru pertama kali itu ketemu anak, begitu memberi perintah, anaknya langsung mengerjakan. Karena anak secara intuitif tuh tahu orang dewasa mana yang otoritatif dan orang dewasa mana yang tidak percaya diri pada otoritasnya. Anak secara intuitif tahu. Oke, next slide. Nah, ini Charles Mason melakukan analisis bahwa orang tua sering kehilangan kendali atas anak-anak karena anak-anak mendeteksi dalam nada suara. Saya tambahi, dalam nada suara, dari pandangan mata, dari gestur tubuh, dan dari track record ya, dari rekam jejak seseorang, bahwa dia tidak berharap mereka menaati perintahnya. 2,
ibu kurang menganggap penting jabatannya. Ketiga, ibu kurang percaya diri pada otoritasnya sendiri. Slide berikutnya. Jadi saya mencoba untuk membuat analisis ini menjadi satu bagan. Ini pandangan yang keliru. Ada 3 pandangan yang keliru dari kutipan tadi. Yang pertama, ada keyakinan yang keliru tentang anak. Kedua, ada keyakinan yang keliru tentang diri sendiri. Dan yang ketiga, ada keyakinan yang keliru tentang peran atau perintah yang sedang kita jalankan. Kita tidak akan berhasil melatih anak respect kepada otoritas, kepada kita. Kita tidak akan berhasil melatih anak taat kepada aturan kalau kita tidak percaya bahwa anak bisa taat. Jadi kalau pikiran kita ini anak saya pasti nggak mau nurut. Nah, keyakinan itu saja sudah cukup untuk membuat anak betul-betul tidak melakukannya. Karena ekspektasinya saja tidak ada. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak percaya bahwa kita sanggup menjadi otoritas. Ya kalau kamu sih bisa, kalau aku orangnya begini, aku pasti nggak bisa. Itu sudah pasti Anda tidak akan mendapatkan respect dari anak. Kemudian yang ketiga, tentang peran. Jadi kalau ada orang yang ragu, boleh nggak ya nyuruh anak kalau dia nggak mau? Kalau anaknya tantrum, boleh ya nggak ya tetap disuruh? Nah, kalau anaknya nawar, boleh nggak ya ditolak? Nah, kalau sudah ada keraguan tentang itu, sudah pasti anak akan belajar untuk tidak respect dan tidak taat kepada aturan. Next slide. Nah, pandangan keliru ini perlu dikoreksi. Yang seharusnya bagaimana? Kita harus memperbaiki keyakinan kita tentang anak, keyakinan kita tentang diri sendiri, dan keyakinan kita tentang apa yang sedang kita jalankan. Yang pertama, kita harus yakin bahwa anak itu di dalam dirinya sudah ada kesiapan untuk taat. Artinya, kita punya ekspektasi bahwa anak bisa. Ketika disuruh langsung melakukan, tanpa kata nanti, itu dia bisa. Kemudian yang kedua, tentang diri sendiri, kalau kita yakin bahwa otoritas itu tidak tergantung saya. Bukan saya yang memaksakan diri jadi otoritas, tapi begitu saya jadi orang tua, maka saya sudah langsung mewakili Tuhan dan masyarakat. Maka ini akan membuat kita, oh iya, bukan karena sayanya yang hebat ya, tapi karena saya mewakili Tuhan dan mewakili masyarakat. Jadi kalau ada anak yang membantah orang tua, balik lagi ke sebelumnya, kalau ada anak yang membantah orang tua, itu dia bukan sedang membantah orang tuanya, dia sedang membantah Tuhan dan masyarakat yang menjadi pihak yang menitipkan anak kepada kita. Yuk kita tahu itu, maka kita tidak akan pernah ragu menegakkan aturan yang benar. Karena kita di backup oleh Tuhan dan kita di backup oleh masyarakat. Kemudian berikutnya, kalau kita tidak lagi menganggap bahwa ini sesuatu yang optional, kembali lagi, tolong kembali ke tadi, ya pandangan seharusnya. Kalau kita percaya ini bukan sesuatu yang optional, tetapi sesuatu yang sakral. Yang namanya sakral itu berarti lebih daripada sekedar apa ya? Lebih daripada sekedar wajib. Ini kayak devosi ya. Ini kayak membesarkan anak, melatih anak kebiasaan ini seperti bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Berarti ini prioritas. Hal-hal yang lain itu tidak sepenting membesarkan anak ini. Ini prioritas. Kalau ini sudah prioritas, maka kita akan investasikan waktu dan energi. Nggak ada lagi kata, aduh ini terlalu berat. Saya nggak sabar kalau melakukan ini. Masa saya harus dampingi terus? Gini-gini. Itu tidak ada kata itu ya. Karena siapa yang mau dititipi oleh anak? Bukankah kita? Kita yang membuka diri kita untuk dititipi oleh anak. Dan kita sudah menerima amanat itu, maka prioritaskan dong. Kita investasikan waktu dan energi kita untuk melakukan.
Oke, berbekal dari sudut pandang seharusnya ini, maka sekarang kita akan mulai membahas kasus, dan nanti sambil membahas kasus juga akan menambah beberapa teori yang lain tentang teknis bagaimana melatihkan habit of obedience kepada anak.